Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Rafa Abdillah, NIM 190200090 dari kelas Fire and Safety C. Kali ini saya akan menjelaskan atau menjabarkan tugas UTS pengantar operasional migas saya. Langsung saja ke yang pertama. Soal yang pertama, yaitu ada secara umum, kegiatan pengusahaan industri minyak dan gas dapat dibagi menjadi 3 kelompok pokok, yaitu dari yang saya dapatkan selama pembelajaran dengan Bapak dosen, yaitu ada kegiatan upstream, kegiatan downstream, dan kegiatan penunjang. Yang pertama upstream. Upstream yaitu merupakan kegiatan produksi di mana hal utama yang dilakukan dalam upstream adalah pencarian sumber atau eksplorasi produksi dan ekstraksi. Jadi ini tuh intinya mencari sumber yang mengandung minyak dan gas baik pada dalam bumi, dalam air, atau bawah laut gitu kan. Perusahaan yang sudah melakukan ini seperti Pertamina atau yang lainnya gitulah. Pokoknya perusahaan migas. Jadi kegiatan eksplorasi ini mencari sumber minyak dan gas bumi dengan teknik tertentu. Sedangkan ekstraksi ialah proses mengeluarkan minyak dan gas dari dalam bumi ke permukaan. Upstream tidak memiliki proses atau mengolah minyak sama sekali dan gasnya karena hanya mencari dan mengeluarkan. Jadi tidak memproses minyak ya. Ini tuh cuma mencari saja, tidak memproses minyak menjadi bahan jadi gitu kan. Yang kedua ada kegiatan downstream. Downstream merupakan proses lanjutan dari upstream yang jadi setelah upstream ada downstream ya, yaitu mengolah bahan mentah, minyak atau gas bumi menjadi bahan jadi. Jadi downstream itu adalah proses mengolah minyak dan gas bumi menjadi bahan jadi yang dari awalnya bahan mentah gitu kan. Ini tuh fokus pada penyulingan minyak mentah dalam proses pemurnian gas alam. Downstream juga termasuk yang mendistribusikan bahan sudah jadi tersebut dan kemudian untuk menjualnya. Yang ketiga ada kegiatan penunjang. Kegiatan penunjang yaitu kegiatan yang bersifat menunjang kegiatan utama baik teknis maupun non teknis. Jadi ini tuh ya hanya bersifat menunjang gitu kan, menahan atau mengawasi lah menunjang agar proses dari eksplorasi tidak gagal atau apa atau hal yang tidak diinginkan. Ini ada gambar dari ada upstream, midstream sama downstream ya. Jadi itu ada 3 tahap yang yang bertahap lah proses. Selain ini ya ada ini juga mungkin ini yang bisa dibilang benar, upstream, midstream, downstream. Jadi upstream itu eksplorasi mencari bahan mentahnya ya. Midstream itu transportasi atau prosesnya, dan downstream itu kegiatan menjualnya. Oke, langsung ke soal yang kedua. Kedua, sebutkan 3 ciri pengusahaan industri migas. Jadi setahu saya itu ciri pengusahaan industri migas itu ada banyak ya. Tapi di sini disuruhnya 3, jadi yang saya ambil itu ada tingginya resiko, besarnya modal, dan besar keuntungan. Yang pertama, tingginya resiko. Kenapa tinggi resiko? Jelas karena bekerja di pengusahaan industri migas itu banyak resiko kerjanya ya. Dari yang resiko rendah, resiko sedang, resiko berat, sampai yang resikonya itu sampai kematian. Jadi jika bekerja di migas itu ya, di industri migas, diperlukan orang yang ahli dalam bidangnya gitu. Tidak macam-macam orang gitu, tidak main-main orang gitu bisa bekerja di migas. Dan juga di sini juga harus menggunakan APD yang sudah ditentukan dan sesuai standar, bekerja sesuai SOP dan taat atas peraturan yang ada pada perusahaan migas tersebut. Yang kedua, besar modal. Tentu di sini dibutuhkan modal yang besar ya.
karena kan kita perlu seperti alat-alat canggih, dari proses-prosesnya kan, proses eksplorasi, proses mengolah dari bahan mentah menjadi bahan jadi, itu kan perlu modal atau biaya yang cukup besar lah, biaya tinggi lah, bukan yang sedikit, itulah. Belum kan bayar gaji-gaji karyawannya kan, atau yang lainnya, bayar perbaikan mesin atau masih banyak lah. Nah, yang ketiga selain besaran modal tuh yang pasti ada besaran keuntungan. Jadi kenapa besar keuntungan? Ya mungkin kalian tahu sendiri lah kan, minyak itu termasuk salah satu perusahaan yang paling terbesar lah, yang menghasilkan keuntungan terbesar di negara-negara ya. Harga minyak itu kan juga mulai mahal kan, naik setiap tahunnya mungkin harga minyak itu, jadi untungnya besar lah. Jadi selain tiga ini, ciri-ciri migas itu ada banyak. Tadi kan seperti menggunakan teknologi canggih, risikonya tinggi, terus profesionalismenya tinggi antar pekerja, dan lain-lain. Langsung saja ke soal 3. Ini lagi pilih. Yang ketiga ada reservoir minyak menurut ahli geologi. Yang saya temukan itu ada 2. Ada undersaturated reservoir, yaitu yang mempunyai tekanan reservoir awal lebih besar dari tekanan saturasi atau bubble point. Dalam kondisi ini, hanya terdapat satu fasa, yaitu fasa minyak, sedangkan gas terlarut dalam minyak sehingga tidak dapat fasa gas bebas atau gas cap dalam undersaturated reservoir. Jadi dalam fasa ini tuh hanya terdapat satu fasa ya. Dan ini akan mengakibatkan penurunan ke permukaan reservoir, dan biasanya penurunan tekanan reservoir berlangsung secara cepat selama produksi minyak karena kompresibilitas minyak, air, dan batuan yang kecil. Yang kedua ada saturated reservoir. Saturated reservoir adalah reservoir yang memiliki tekanan reservoir awal lebih kecil dari tekanan saturasi atau bubble point. Dalam kondisi ini, gas terlarut dalam minyak akan terbebas atau keluar dari minyak sehingga menghasilkan 2 fase, yaitu fase minyak dan gas. Jadi bedanya antara kedua ini tuh, yang pertama dari tekanan reservoir awalnya, kalau yang under itu lebih besar, yang saturated itu lebih kecil. Yang kedua dari fasanya, kalau yang under itu ada satu fasa, kalau yang saturated ada 2 fasa. Penurunan tingkat reservoir pada kondisi ini tuh tidak terlalu cepat seperti yang under, karena produksi minyak, karena kompresibilitasnya gelembung gas yang besar di dalam reservoir ini mengembung dengan cepat yang dapat mempertahankan tekanan reservoir. Selain itu, penurunan tekanan reservoir pada kondisi bubble point ini menyebabkan faktor volume formasi minyak (BO) menurun dan viskositas minyak meningkat. Lanjut ke soal yang keempat. Yang keempat itu ada tujuan dari survei geofisika pada tahap eksplorasi migas. Jadi yang saya temukan itu tujuan dari survei geofisika yaitu untuk mengetahui sifat fisik batuan mulai dari permukaan hingga kedalaman beberapa kilometer di bawahnya. Adapun tujuan eksplorasi geofisika yaitu untuk membuat model bawah permukaan bumi dengan mengandalkan data lapangan yang diukur, bisa pada permukaan bumi atau di bawah permukaan bumi, atau juga bisa di atas permukaan bumi dari ketinggian tertentu. Ya, jadi tujuan utamanya itu untuk membuat model bawah permukaan bumi ya, dengan mengandalkan data lapangan yang diukur lah, itulah. Jadi ya ini ada gambarnya dari penggambaran survei geofisika. Ada water, ada air, ada oil, ada minyak, dan ada gas. Jadi ini ada alatnya, mobil survei geofisika mungkin. Ada truk juga. Jadi pada intinya itu survei geofisika untuk membuat model bawah permukaan bumi dengan mengandalkan data lapangan yang diukur pada permukaan bumi, bawah permukaan bumi, atau atas permukaan bumi dari ketinggian tertentu ya. Itulah. Selanjutnya 5. Jenis-jenis survei geofisika.
Yang saya dapatkan itu ada 6 jenis ya. Kalau kurang atau kalau dikoreksi. Pertama ada survei seismik. Survei seismik yaitu kegiatan yang terbagi atas beberapa metode. Yang paling umum digunakan adalah survei seismik metode refraksi, refleksi, shear wave, survei gelombang, dan survei metode vibrasi. Gitu. Jadi survei seismik itu ini ada gambarnya, survei seismik menggunakan banyak metode. Yang kedua ada survei dengan metode kelistrikan. Kegiatan ini meliputi survei profil resistivitas listrik, survei resistivitas bunyi listrik, dan survei resistivitas listrik dengan metode dipol-dipol. Yang ketiga ada survei dengan gelombang elektromagnet. Yang termasuk survei dengan metode ini adalah survei profil konduktivitas elektromagnetik, survei konduktivitas elektromagnetik, dan survei yang tadi itu yang bunyi elektromagnetik dan survei gelombang radar. Sorry ya kalau tidak ada kesalahan. Yang selanjutnya ada survei potensial induksi diri. Survei ini menggunakan metode seperti potensial gitu ya, induksi diri. Kurang paham ini yang potensial induksi diri. Yang kelima itu ada survei magnetik. Survei magnetik itu bertujuan untuk mendeteksi anomali medan magnet akibat dari benda yang bersifat ferromagnetik, hingga medan magnet yang rendah. Jadi satuan yang digunakan dalam akuisisi ppm ini adalah Tesla atau T. Yang terakhir ada survei gravity. Metode survei gravity merupakan salah satu metode fisika yang bersifat pasif dengan memanfaatkan sumber getaran alami. Metode gravity ini menghitung parameter perbedaan nilai fisis yang berupa densitas yang tersebar pada batuan. Inilah gambaran dari survei geofisika yang saya dapat. Seperti sama ya, seperti sebelumnya ada air, ada minyak, ada gas, dan ini ada perahu surveinya. Seperti ini kan menggunakan gelombang-gelombang gitu ya. Gelombang mungkin survei apalah ini. Shockwave itu kan airgun di sini. Ya, next saja. Yang keenam, ada pengertian-pengertian dalam diagram fasa sistem hidrokarbon ya. Maaf ini typo kan. Ganti lagi. Oke, yang pertama ada bubble point. Bubble point yaitu suhu di mana suhu campuran mulai menguap atau pertama kali terbentuk sebuah gelembung uap di permukaan cairan. Jadi ini tuh dapat dinyatakan sebagai temperatur di mana cairan mulai membentuk gelombang uap sesuai dengan tekanan yang diberikan. Suatu campuran yang terdiri di atas dua komponen atau lebih yang berada dalam fase cair akan mulai terlihat mendidih pada suhu tertentu. Itulah definisi dari bubble point yang saya. Yang kedua ada dew point. Dew point yaitu suhu di mana suatu campuran pertama kali mengembun atau terbentuk sebuah droplet atau butiran cairan. Jadi ini tuh adalah suatu keadaan di mana suhu sangat rendah sehingga udara mulai mengembun dan membentuk droplet atau titik-titik cairan atau butiran cairan lah kalau seperti itu. Dan ini ada diagram fasanya yang saya dapatkan. Dan ini ada bubble point, ada dew point, dan lain-lainnya ya. Jadi tekanan pisahnya atau temperatur mungkin dari 500 sampai ke 4000 dan temperatur Fahrenheit-nya dari 0 ya. Dari 0 sampai 350. Oke, agar lebih singkat, next saja. Ini ada ini loh. Low shrinkage oil. Low shrinkage oil adalah hidrokarbon yang dengan turunnya tekanan akibat proses produksi hanya sedikit fasa cairan yang akan berubah menjadi fasa gas. Jadi itu yang dimaksud dengan shrinkage oil, hidrokarbon yang dengan turunnya tekanan akibat proses produksi hanya sedikit fasa cairan akan berubah menjadi gas. Hal ini disebabkan oleh banyaknya komponen berat dari hidrokarbon dan hanya akan mulai
keluar gas bila komponen-komponen ringan seperti metana, etana, dan propana mulai bergerak menguap. Nah, ini ada diagram fase juga ya dari low shrinkage oil, ada liquid, pressure, temperatur, gas, liquid gas, dan lain-lain. Selanjutnya ya D, high shrinkage oil. Dengan turunnya high shrinkage oil akan menguap cairan menjadi gas yang cukup banyak. Sedikit penurunan tekanan menyebabkan peningkatan fase gas yang cukup besar atau mudah menyusut, maka disebut high shrinkage oil. Jadi hal ini disebabkan oleh kandungan komponen ringan yang cukup banyak di dalam sistem hidrokarbonnya. Bila tekanan dan temperatur turun sampai ke kondisi separator, maka akan diperoleh hidrokarbon sebagai gas. Dengan demikian, minyak yang diperoleh menjadi berkurang. Itu dia, kawan. Untuk diagram fasenya kurang lebih sama kayak yang ini, low shrinkage oil. Condensate gas. Kondensat gas akan terjadi bila kondisi hidrokarbon di reservoir mempunyai temperatur yang lebih besar dari titik kritisnya sehingga sistem menjadi gas. Nah, ini ada gambar juga ya. Jadi kondensat gas ini itu sehingga sistem akan menjadi gas ya. Akan tetapi bila tekanannya diturunkan, maka akan dihasilkan jumlah cairan, dan bila diteruskan penurunan tekanannya maka akan kembali menjadi gas. Next, dry gas. Dry gas adalah kondisi hidrokarbon bila tekanan dan temperaturnya menurun, tidak akan terbentuk cairan. Fluid reservoir berupa dry gas tidak dimiliki kondensat atau hidrokarbon berfase cair baik di dalam reservoir atau di permukaan. Jadi yang dimaksud dengan dry gas itu ya tadi ya, adalah kondisi hidrokarbon bila tekanan dan temperaturnya menurun dan tidak akan terbentuk cairan. Ini ada diagram fase juga, ada pressure, temperatur, liquid. Next ada wet gas. Wet gas adalah hidrokarbon yang bila temperaturnya diturunkan akan menghasilkan cairan. Wet gas terjadi semata-mata sebagai gas di dalam reservoir sepanjang penurunan tekanan reservoir. Jadi wet gas itu adalah hidrokarbon yang temperaturnya bila diturunkan, jadi dia akan menghasilkan cairan. Itu wet gas. Wet gas basah itu. Next, 7 ada sifat-sifat fisik hidrokarbon. Bimbing. Oke. Yang pertama ada faktor volume formasi minyak atau BO. Faktor-faktor formasi minyak didefinisikan sebagai volume minyak pada tekanan dan temperatur reservoir yang ditempati oleh suatu stok tank barrel minyak dan gas dalam larutan. Harga ini selalu lebih besar atau sama dengan 1. Nah, ini ada gambarnya, diagram itu. Jadi pada diagram itu ada 2 hal penting ya. Yang pertama itu, jika kondisi tekanan reservoir di atas PB, ya, reservoir di atas PB, maka BO akan naik dengan berkurangnya tekanan sampai mencapai PP. Sehingga volume sistem cairan bertambah sebagai akibat terjadinya pengembangan minyak. BO, PB. Yang kedua itu adalah setelah PB dicapai, maka harga BO akan turun dengan berkurangnya tekanan, disebabkan karena semakin banyak gas yang dibebaskan. Selanjutnya yang kedua ada yang B ya. Yang B itu ada viskositas minyak bumi. Viskositas minyak bumi adalah keengganan suatu minyak mentah untuk mengalir. Gaya tarik-menarik antar molekul yang besar dalam cairan menghasilkan viskositas yang tinggi. Koefisien viskositas didefinisikan sebagai hambatan pada aliran cairan. Wah, ini kelebihan ini. Sampai cairan. Viskositas. Jadi semakin banyak gas yang terlarut, maka viskositas semakin rendah. Viskositas biasanya itu tergantung pada jumlah gas yang terlarut dan temperatur. Misalnya viskositas akan lebih rendah jika gas terlarut
lebih banyak dan temperatur lebih tinggi. Dan C ada api graviti. Api graviti adalah satuan yang digunakan untuk menyatakan berat jenis minyak dan digunakan sebagai dasar klasifikasi minyak bumi yang paling sederhana. Hubungan berat jenis dengan derajat api adalah saling berkebalikan. Makin kecil berat jenis minyak bumi atau makin tinggi derajat apinya ya kawan, maka makin berharga minyak bumi itu karena lebih banyak mengandung bensin. Itu makin berharga ya. Kalau berdasarkan derajat api, jadi minyak mentah itu dibagi ke dalam lima jenis minyak mentah, yaitu minyak mentah ringan sedang, minyak mentah berat sedang, minyak mentah berat, dan minyak mentah sangat berat. Langsung aja ke soal yang ke-8 ya. Ini yang terakhir kalau nggak salah kawan-kawan. Ya, semangat. Sistem-sistem pemboran migas. Yang A ada sistem angkat atau hoisting system. Jadi pada sistem ini tuh fungsi utamanya adalah memberikan ruang kerja yang cukup bagi kru pengeboran dan untuk pengangkatan serta penurunan rangkaian pipa bor dan peralatan lainnya. Sistem angkat terdiri dari dua bagian utama, yaitu struktur pendukung dan peralatan angkat. Bisa dilihat nih gambarnya, di samping itu ada sistem angkat hoisting system, jadi bentuknya seperti ini. Jadi sistem angkat ini itu sangat penting ya dalam kegiatan menyambung dan melepaskan rangkaian pengeboran seperti bit, drill collar, drill pipe, dan atau kelly gitu. Ya. Selanjutnya ada sistem putar, rotating system. Fungsi utama dari sistem ini yaitu untuk memberikan putaran pada rangkaian pipa bor dan juga memberikan beratan pada pahat dalam mengebor suatu formasi. Besaran beban rangkaian pemboran akan memberikan beratan yang berguna untuk membantu mata bor dalam pemecahan batuan pada saat operasi pengeboran berlangsung. Nah, ini juga di gambarnya kurang lebih sama ya, gambarnya kayak itu, cuma beda bagian bawahnya aja mungkin nih. Jadi besaran beban rangkaian pemboran ini tuh akan memberikan beratan yang berguna loh, untuk membantu mata bor ya dalam pemecahan batuan pada saat operasi pengeboran berlangsung. Ya, selanjutnya yang ketiga, ada sistem sirkulasi atau circulating system. Sistem sirkulasi merupakan salah satu sistem yang memegang peran penting dalam operasi pengeboran putar atau rotary drilling. Tugas utamanya yaitu membantu sistem pemutar di dalam mengebor sumur dengan menyediakan perlengkapan yang sesuai untuk mengatur bahan-bahan lumpur dan tempat-tempat kerja untuk mempersiapkan, merawat, dan mengganti fluida pengeboran. Nah, ini ada gambar juga nih, sistem circulating, jadi mutar ya, memutar gitu, rotary drilling. Jadi tugas utamanya itu membantu sistem memutar dalam mengebor sumur. Nah, dan juga sistem sirkulasi ini tersusun oleh 4 subkomponen utama, yaitu lumpur pengeboran, tempat persiapan, peralatan sirkulasi, dan terakhir tempat pengkondisian lumpur. Oke, selanjutnya yang ini ada sistem tenaga atau power system. Power system yaitu terdiri dari power supply equipment yang dihasilkan oleh mesin-mesin besar yang biasa dikenal dengan nama prime mover, dan distribution equipment yang berfungsi untuk meneruskan tenaga yang diperlukan untuk mendukung jalannya kegiatan pengeboran. Nah, ini dia contoh gambar mesinnya ya, dari power system. Dan pada umumnya suatu operasi pengeboran memerlukan 2 atau 3 buah mesin, sedangkan untuk pengeboran yang lebih dalam memerlukan tenaga yang lebih besar, sehingga prime mover yang diperlukan dapat mencapai 4 unit. Prime mover itu sebagai sistem daya penggerak, jadi harus mampu mendukung keperluan fungsi angkat, putar, pemompaan, pengerangan, dan lain-lain. Ini ya contoh mesin dari sistem tenaganya atau power system. Yang E, yang terakhir ini, sistem pencegah semburan liat atau BOP system. Lumpur pengeboran merupakan pencegah semburan liar atau blowout yang utama atau primer ya. Sedangkan blowout preventer atau BOP system merupakan pencegah blowout sekunder. Apabila kick sudah terjadi, segera lakukan penutupan sumur sesuai prosedur. Kemudian, kemudian lakukan sirkulasi untuk mematikannya. Nah, ini ada gambar dari sistem pencegah
semburan liar atau box system sangat rumit sekali ya nih, banyak kayak pipa-pipa gitu. Jadi fungsinya itu dan kegunaannya sangat penting ya, sangat penting dalam pengeboran. Fungsi utamanya untuk pencegahan semburan liar tadi atau box system. Itu untuk menutup lubang bor ketika terjadi kick. Blowout terjadi karena masuknya aliran fluida formasi yang tidak terendahkan ke permukaan. Itu. Jadi fungsinya utama itu untuk mencegah semburan liar ya dan menutup lubang bor. Oke, terima kasih. Cukup sekian dari saya. Bila ada salah kata atau salah pengetikan, salah penjabaran, salah informasi atau yang lainnya, mau dikoreksi dan dimaafkan karena saya masih belajar dan akan terus belajar. Terima kasih untuk teman-teman dan Bapak atas perhatiannya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Stop,